Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, menyoroti situasi HAM di Papua khususnya setelah seorang ibu hamil bernama Melkiana Duitau meninggal bersama bayinya akibat tertembak. Melkiana Duitau dan anaknya meninggal di tengah kontak senjata antara aparat keamanan dengan TPN PBOPM di Intan Jaya, Papua. Intan Jaya merupakan satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang memiliki luas 3.922,00 km persegi. Terkait kematian ibu hamil dan anaknya tersebut, TNI dan TPN PBOPM saling tuding soal penyebab kematian. Menyikapi hal tersebut, Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah meminta kedua pihak melakukan gencatan senjata menyusul tragedi tersebut. Komnas HAM mendorong agar negara mengambil langkah yang serius untuk menghentikan segala bentuk konflik bersenjata. Ya, gencatan senjata, ucap Anis Hidayah di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat pada Senin, 6 Juli 2026. Di mana selama ini warga sipil menjadi korban paling rentan dalam setiap gencatan senjata yang terjadi di Papua, ujar dia. Aktivis hak asasi manusia ini mengatakan pihaknya mengecam sejumlah kematian warga sipil dalam konflik yang terjadi di Intan Jaya. Ia mendorong pemerintah melakukan langkah-langkah yang serius terutama terkait penegakan hukum sehingga memberikan keadilan bagi korban dan pemulihan bagi korban dan anggota keluarga. Karena menurutnya tanpa proses penegakan hukum, hak korban atas keadilan tidak bisa terpenuhi. Untuk itu, ia mendorong aparat penegak hukum bekerja secara profesional, objektif, dan imparsial serta memberikan akses yang seluas-luasnya bagi Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan. Karena di dalam prinsip hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, ketika terjadi peristiwa yang membuat warga negara meninggal dunia, maka kemudian harus dilakukan mekanisme akuntabilitas negara atau tanggung jawab, ucap dia. Dalam proses itu, kami sebagai lembaga independen tentu akan melakukan tindak lanjut dan membutuhkan akses yang seluas-luasnya untuk melakukan penyelidikan, imbu dia. Anis juga mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan pendekatan keamanan yang selama ini digunakan dalam merespons situasi HAM di Papua. Karena menurutnya pendekatan keamanan saja terbukti menimbulkan masalah dibanding menyelesaikan masalah. Untuk itu tentu perlu dievaluasi dari sisi jumlah efektivitasnya. Tentu keamanan dibutuhkan, tetapi pendekatan keamanan sebagai satu-satunya pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan di Papua, ini penting untuk dievaluasi, kata Anis. Jangan-jangan ini justru menjadi salah satu persoalan yang juga harus diselesaikan. Jadi evaluasi ini nanti akan kami dorong. Selain tentu saja kami akan melakukan penyelidikannya. Terkait dengan meninggalnya warga sipil di Intan Jaya itu, ucapnya. Dia juga mengajak semua pihak untuk tidak terprovokasi dan mendorong adanya dialog kemanusiaan antar semua pihak. Baik itu pemerintah, gereja, masyarakat sipil, masyarakat adat, dan semua pihak terkait. Sehingga kondusivitas pelaksanaan hak asasi manusia di Papua itu bisa terus kita dorong dan saling menjaga kepercayaannya antara masyarakat dengan pemerintah, katanya.